Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di channel Maret 27. Di episode kali ini kita bahas satu judul yang sudah panas tapi lucu teman-teman. Pak Jimli angkat suara, audiensi bukan ruang stand up komedi. Jadi tolong 3 tokoh itu tunggu di luar ya. Iya teman-teman. Kemarin konferensi pers Komite Reformasi Polri itu mendadak berubah suasana. Yang harusnya rapat serius, malah berasa kayak talkshow menjelang buka puasa. Dan semua ini gara-gara audiensi dengan Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Yang plot twistnya bikin geleng-geleng. Awalnya audiensi dijadwalkan damai, adem, kalem, elegan. Ya. Tapi apa yang terjadi? Yang datang justru ekspektasi versus realita, teman-teman. Kayak beli barang online. Fotonya keren, datangnya, waduh, apa ini ya? Teman-teman, Pak Jimli cerita, beliau itu sudah ngechat Refli Harun malam sebelumnya ya. Bahasanya halus, lembut, sopan. Ini khas profesor tingkat dewa teman-teman. Mas Refli, mohon yang bertiga itu jangan ikut dulu ya. Ini bukan apa-apa, demi etika. Kalau ikut, saya takut acara ini berubah. Bukan audiensi, tapi audisi. Singkatnya ya. Mas, saya mau rapat, bukan mau nonton kompetisi bakat dadakan. Nah, tapi paginya ya. Yang dilarang ikut justru ikut. Masuk ruangan pula. Pak Jimli sampai diam beberapa detik ya. Loh, ini yang saya chat semalam, kok muncul semua. Kemudian komite akhirnya menawarkan kompromi. Yang penting sopan. Silakan ikut duduk, tapi di belakang. Saya ngomong ya. Ini bahasa satirnya ya, teman-teman ya. Bahasa satirnya begini ya. Kalian boleh nonton, tapi jangan ikut main. Tapi rupanya trio Roy, Rismond, Tifa ini memilih opsi lain, teman-teman, yang lebih dramatis. Well out, elegan. Keluar ruangan dengan aura, kalau kita nggak bisa bicara ya kita pergi saja. Kasihan ya teman-teman ya, aslinya nggak diusir ya, tapi feel-nya tuh kayak diusir, perih. Tapi ya gimana ya. Pak Jimli kemudian menjelaskan keputusan itu bukan karena benci ya, bukan takut debat, bukan takut argumen meledak. Beliau berkata ini soal etika. Kalau ada yang status hukumnya lagi ribet, alias tersangka, ya, mohon jangan bicara dulu. Kita mau rapat, bukan mau ribut. Akhirnya audiensi tetap berjalan, tapi tanpa pemain utama yang sebelumnya viral di mana-mana. Dan menjelang penutup ya, Pak Jimli kasih kalimat adem, tapi nusuk halus. Intinya, forum ini demi reformasi, bukan konten dramatis. Oke teman-teman, langsung saja kita tonton videonya. Siapkan kopi, siapkan cemilan, karena ceritanya lebih seru dari sinetron. Nah, kami mengundang masyarakat luas yang mau berpartisipasi dalam memberi masukan. Silahkan kirim melalui WA atau email. Nah, email sekretariat reformasi kepolisian gmail.com. Nah, nanti bisa di-share oleh sekretariat. Nah, saudara, hari ini kami mengadakan sekali lagi pertemuan pendapat umum dengan beberapa ormas, ya, salah satunya YouTuber, Popabri, Bebar ya, tokoh-tokoh. Cuman Pak Sunarko yang tidak hadir, tapi yang lain jenderal-jenderal hadir, dan juga YouTuber, tokoh terkenal Refli Harun dan kawan-kawan. Masing-masing ini mengajukan surat permohonan untuk audiensi. Nah, salah satunya dari Refli Harun dan kawan-kawan. Ya, jadi ada surat. Nah, atas dasar surat permohonan itulah kami gabung dalam satu forum ini untuk ya mengadakan rapat dengar pendapat. Ya kan? Nah, tapi khusus untuk Pak Refli dan kawan-kawan, nama yang datang tadi ternyata tidak sama dengan daftar surat yang diajukan kepada kami. Dan rupanya
sebenarnya daftar namanya setelah dikonfirmasi kemarin itu ada nama-nama yang berstatus tersangka. Nah, maka tadi malam kami mengadakan pertemuan rapat kilat gitu, ya, Zoom. Bagaimana? Maka kesimpulannya sebaiknya kita tidak menerima yang statusnya tersangka. Begitu. Supaya apa? Supaya kita fair. Ini adalah lembaga resmi bertemu di PTIK, di belakang juga ada reskrim, duduk tadi ikut menjadi peserta. Lalu kemudian kita harus menghargai, menghormati proses hukum yang sudah jalan. Belum terbukti dia salah, tapi kita juga harus memegang etika. Selain hukum, kita juga soal baik buruk etika. Dan kami pun runding bersama. Maka kesimpulannya sebaiknya kita sesuaikan aja dengan surat. Gitu loh. Jadi ini bukan undangan dari kami, tapi ada surat permohonan, yang surat permohonan itu daftar namanya ada. Dan kita putuskan, kita terima, karena tidak ada tadinya beberapa orang yang statusnya tersangka. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kami sebagai Komisi Reformasi Kepolisian, kita harus memperbaiki kepolisian masa depan, tapi jangan terpaku pada kasus-kasus. Kasus-kasus itu boleh disampaikan, boleh, tapi kita tidak menangani kasus. Oke? Jadi kasus itu dijadikan untuk menawarkan kebijakan reformasi ke depan. Jadi bukan menangani kasus. Nah, jadi kesimpulannya oke, lebih baik 3 orang itu, bahkan tadi lebih ternyata 4 orang itu kita minta tidak ikut. Tadi malam saya sendiri sudah WA ke Refli Harun. Saya sampaikan ini kesimpulan rapat itu sebaiknya nggak usah. Jadi tolong dikasih tahu, nggak usah datang. Nah, lalu dia jawab, oh ini bagaimana, bisa nggak ini, oh ada alas. Saya bilang jangan, itu udah kesepakatan. Udahlah, yang penting you sampaikan saja aspirasi sekeras-kerasnya, kita dengar. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut, ngomong aja sekeras-kerasnya, pakai teriak-teriak, boleh. Bicarakan bagaimana memperbaiki kepolisian dengan kasus ijazah palsu, boleh, silakan. Cuma orangnya nggak usah hadir, saya sampaikan begitu. Nah, ternyata kalau menurut dia tadi, dia tidak beritahu kepada yang 3 orang, Roy Suryo, Tifa Fauzia sama Rismon, tidak diberitahunya. Maka tentu saja kaget ini kan, Tifa ya kasihan juga. Saya merasa, waduh bagaimana. Nah akhirnya ya kita kasih kesimpulan begini, apa mau duduk di luar saja atau ya udah pindah ke belakang tapi nggak boleh bicara. Mereka ini ya pejuang, iya kan, sebagai pejuang, oh dia nggak mau keluar WO gitu loh. Saya ya sebagai ketua komisi, saya menghargai sikap dari Refli Harun, itu aktivis sejati, memang mesti begitu, dia tegas. Ya cuma kita harus menghormati juga, komisi ini sudah bersepakat, yang tersangka jangan, walaupun aspirasinya kita dengar, nanti kita bicarakan. Misal tadi ada ibu apa tadi menyampaikan tentang kasus Tifa, kasus ijazah palsu, lalu juga Pak Faisal bicara solusi, misalnya ada solusi, saya tanya, ya oke, kita dengar solusinya gimana menurut Anda urusan ijazah ini, ya kan? Saya cerita, saya ketua MK pertama tahun 2004, pertama kali ya Pilpres dan pemilihan umum yang perselisihannya dibawa ke MK. Itu banyak sekali kasus ijazah palsu, banyak sekali, gitu loh. Maka tahun 2004 itu syarat menjadi caleg itu SMP. Nah maka atas dasar pengalaman itulah kami menyarankan kepada pemerintah supaya ditingkatkan dong, jangan SMP, jadi SMA. Maka tahun 2009 pemilunya itu syarat caleg itu SMA. Ternyata tetap banyak juga ijazah palsu itu. Dan kemarin terakhir 2024, 20 tahun kemudian, terakhir kasus pilkada kemarin, dari 40 yang disidang substansinya oleh Mahkamah Konstitusi, 7 diantaranya berkaitan dengan ijazah palsu. Jadi saudara, ijazah ini adalah ya masalah serius di Indonesia ini. Jadi mudah dipakai untuk alat persaingan politik. Dan yang kedua, ini tandanya administrasi perijazahan kita
administrasi, organisasi, dan lembaga publik pemerintahan kita masih sangat buruk. Maka saya tanya kepada teman-teman yang hadir ini termasuk Faisal, Asgaba, apa solusinya? Coba dipikirkan. Kita mau bantu, walaupun mereka tidak hadir. Karena ketidakhadiran itu, karena kesepakatan kami harus dihormati. Ya bukan, kalau ketemu saya pribadi, ketemu Pak Mahfud, boleh, nggak ada masalah. Tapi rapat tadi, nggak bisa, kami udah putus, gitu loh. Nah, muncul ide-ide, antara lain misalnya Pak Asgab tadi mengusulkan, bagaimana, bisa nggak mediasi? Oh, pas itu, coba tanya dulu, mau nggak mereka dimediasi? Ya kan? Baik pihak Jokowi dan keluarga, maupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, mau nggak dimediasi? Nah, jadi status tersangkanya tetap, ya kan? Tapi dimediasi dulu. Kalau misalnya ditemukan titik temu, ya kan? Ya bisa nggak dilanjutkan pidananya. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, ya lanjutkan nggak apa-apa. Tidak ada forum lagi yang bisa membuktikan keaslian atau tidak aslinya. Tun tidak bisa. Perdata sudah di Solo, ya tinggal pidana. Nah, kalau mau, ya penal, mediasi penal namanya, sesuai dengan filsafat KUHP dan KUHAP yang kemarin disahkan, yaitu restoratif justice. Tapi syaratnya, Rismond dan kawan-kawan harus bersedia dengan segala konsekuensinya. Kalau terbukti sah atau terbukti tidak sah, itu masing-masing harus ada risiko. Gitulah kira-kira. Tapi silahkan mereka bahas. Ya intinya, apa yang tadi kami sudah selesaikan hari ini, bagian dari ya mengundang aspirasi, mendengarkan aspirasi masyarakat luas untuk perbaikan. Baiklah teman-teman, itulah tadi ulasan kita tentang drama audiensi yang mendadak berubah jadi stand up komedi versi politik. Ternyata kadang yang bikin heboh itu bukan masalahnya, tapi cara orang-orangnya masuk ruangan. Yang jelas Pak Jimli sudah bicara, sudah jelaskan, dan sudah kasih contoh bahwa rapat itu harus rapi, bukan ramai. Kalau kalian punya pendapat sendiri, langsung tulis di kolom komentar ya. Apakah trio ini pantas ikut audiensi? Atau keputusan walkout ini mereka justru makin bikin panas suasana? Tulis komentar kalian, biar kita diskusi bareng. Jangan lupa like, share, dan tekan tombol subscribe. Biar kita makin semangat dan channel Maret 27 terus berkembang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.